Musim dingin. Di belahan bumi Eropa, sekitar tanggal 25 Desember orang-orang merayakan titik balik matahari musim dingin. Titik balik ini akan terjadi di bumi belahan utara sekitar tanggal 21 Desember sampai dengan 6 Januari. Orang-orang di belahan bumi utara akan merayakan hari libur yang berbeda-beda ya. Mereka memiliki kesempatan yang berbeda berdasarkan titik balik matahari musim dingin. Ada periode di mana tidak ada cahaya sama sekali ya, gelap 24 jam. Dan ini untuk jangka waktu yang cukup lama ya. Bayangkan jika Anda zaman dulu tinggal di Alaska, Kanada, atau belahan negara-negara Eropa ya, nggak punya pemanas sentral, hawa dingin, di luar gelap. Dan di sekitar Anda tuh banyak orang-orang yang sekarat karena sakit dan kedinginan. Dan selama musim ini, musim titik balik tadi ya, ketika matahari mulai kembali muncul, orang-orang tuh kan senang tuh melihat matahari ya sebagai kekuatan pemberi kehidupan. Dan selama waktu itu banyak upacara diadakan di negara-negara bumi belahan utara ya. Mereka mengadakan pesta 12 malam yang membentang dari 25 Desember sampai 6 Januari. Juga di Yunani kuno ada perayaan Bakanalia yang diadakan untuk dewa mereka, Bacchus, dewa anggur dan olahraga, serta permainan orang-orang Romawi yang memiliki Saturnalia untuk dewa mereka Saturnus, dewa matahari utama mereka. Jadi Anda menemukan waktu selama ini bahwa orang-orang mengadakan upacara di bumi belahan utara, mereka akan membakar api unggun. Nah itu penting bagi mereka, api ya, menyembah api itu mewakili cahaya kehidupan. Buat menyembah dewa api di bumi belahan utara, mereka mengakui bahwa ada satu pohon juga yang meskipun musim dingin tetap hidup, atau evergreen ya, selalu hijau, pohon cemara itu. Dan dalam beberapa kasus mereka akan mengambil pohon cemara, percaya bahwa ada kekuatan kehidupan di dalam pohon. Dan mereka akan meletakkannya di rumah mereka, dipasangin lah tuh nyala-nyala lampu segala macam, kemudian membakar sesuatu di depannya, mistletoe segala macam jenis-jenis ya, seperti jimat lah bagi mereka. Lalu hal tersebut digantung di depan pintu. Ini juga buat jimat ini sebenarnya kalau orang kita bilang ya, supaya memberikan kehidupan, kekuatan, melindungi dari musim dingin. Tradisi dari dewa-dewa pagan ini terus berkembang ya, ratusan tahun bahkan sampai sekarang. Lalu kita temukan juga di negara-negara belahan utara di zaman kuno ya. Mereka melakukan upacara khusus di sekitar mistletoe tuh, daun-daun di pohon Natal ya. Dan kepercayaan mereka akan bertemu dalam area melingkar, dan mereka memiliki sekte rahasia yang menyebar ke seluruh negara di belahan utara. Salah satu individu yang menarik dan Anda dapat lihat di sini adalah di kamus atau ensiklopedianya ya. Coba temukan pria bernama Mitra atau Mitras. Ini adalah karakter yang sangat misterius. Dan ketika Anda melihat sejarah, Anda menemukan bahwa individu yang disebut Mitra ini adalah lahir pada tanggal 25 Desember. Hari minggunya ya, atau Sunday, adalah hari ketujuh dalam seminggu yang masih kita sebut juga ya. Seharusnya menjadi putra dewa matahari, dan mereka memiliki sakramen khusus yang terbuat dari roti dan anggur. Mereka akan membuat minuman ini selama konon dia mati karena dosa orang. Nah, terdengar akrab bukan? Seperti siapa? Tapi warisan pagan dari Mitras ini dihapus ya oleh campur tangan gereja-gereja kuno. Kenapa? Karena setelah Yesus wafat, kemudian ajarannya disebarkan bahkan sampai ke belahan utara. Ya, Anda juga akan lihat dalam bukti tulisan-tulisan sejarah bahwa Barnabas, salah satu murid Yesus, bertemu dengan seorang pria bernama Saul yang kemudian disebut Paulus ya. Paulus mengatakan dia melihat Yesus di perjalanan ke Damaskus. Dan dia pergi, tetapi para muridnya berbalik melawan ya, hanya karena Barnabas tetap menemani ya si Paulus ke Yunani.
Lalu kemudian ditinggalkan juga. Kenapa ditinggalkan itu? Karena kan tadinya orang bilang itu karena dulunya si Saul ini adalah penyiksa dan pembunuh pengikut Yesus ya. Tetapi Anda dapat juga lihat ya, kalau kekristenan masa kini bahwa sebagian besar konsep dari Trinitas, tumbal darah, dosa waris, dan sebagian besar konsep yang berhubungan dengan lebih dari satu Tuhan atau polytheism datang dari Paulus. Para pengkhotbah mengutip Paulus kadang-kadang lebih dari Yesus selama khotbah mereka, dan Barnabas meninggalkan Paulus. Dan di suatu tempat di hari-hari awal, di Roma atau Yunani, di suatu tempat di daerah itu, para misionaris yang mengajarkan ajaran Yesus bertemu nih dengan kekuatan yang datang dari belahan utara. Dan jadi Anda dapat melihat dalam sejarah Romawi kuno bahwa dalam beberapa kasus Kaisar Romawi akan pergi ke Kolosium dan gladiator akan bertarung satu sama lain, serta semua orang bersorak-sorai untuk para gladiator. Terdengar ya macam pertandingan bola kayak gitulah ya. Lalu para gladiator akan bertarung, dan jika salah satu gladiator jatuh, mereka akan melihat kepada kaisar, haruskah saya membunuhnya atau tidak? Jadi dia akan melihat tandanya kaisar, jempolnya itu ke atas atau ke bawah, yang masih dipakai itu sampai sekarang kan? Salah satu hal mengerikan yang terjadi selama itu, ritual di Kolosium adalah bahwa mereka akan membawa orang-orang Kristen keluar secara harfiah ya, pria, wanita, anak-anak, dan memberi makan mereka untuk hewan lapar. Mereka mengambil hyena atau serigala atau singa dan membuatnya lapar serta gila dan memukulinya, lalu melemparkan daging mentah ke dalamnya dan kemudian mengirimkannya pada orang-orang tersebut ya. Jadi dikurbankan ini para pengikut-pengikut Yesus di awal-awal ya. Jadi budaya yang sangat mengerikan ini nih di Romawi ya. Kasihan ini Kristen-Kristen murni pengikut Yesus ya. Jadi di Eropa Selatan ya, di mana upacara besar yang diadakan oleh orang-orang yang melakukan pemujaan kepada berhala-berhala digabungkan dengan ajaran Kristen ya. Karena itu yang muncul kepada kita sekarang adalah campuran ini antara dua aliran yang bersatu, di mana Anda mendapatkan monoteistik, nama atau karakter monoteistik dengan upacara pagan, dan jadi campuran inilah bersama-sama yang memberi kita perayaan festival ini ya. Bersatu kita pahami bahwa Yesus menurut para scholars ya, di dalam banyak agama dia tidak lahir di cuaca dingin. Sejarah menunjukkan pada kita bahwa Yesus lahir selama musim hangat. Bahkan dalam tradisi Kristen mereka memiliki keyakinan bahwa para gembala mengembalakan ternak mereka di luar. Di Palestina Anda tidak dapat menyimpan ternak Anda di luar ketika musim dingin ya. Akan dibawa masuk tuh, karena kalau enggak pada mati semua di luar. Jadi pada saat itu ya, di saat yang hangat juga waktu pengumpulan pajak ya, dan kisah seperti yang diterangkan dalam Al-Quran, kita melihat penyebutan dalam surat 19 ya ayat 24 sampai 25. Kita melihat di situ ya kisah tentang Maria, yaitu seorang perempuan yang solehah, perempuan yang hanya menyembah kepada satu Allah ya. Jadi dalam doa puasa ya, dengan kekuatan Allah Maha Pencipta meniupkan roh ke dalam dirinya dan dia mengandung Yesus. Kemudian di dalam kandungannya itu tanpa ayah, tanpa campur tangan lelaki. Itu keyakinan Islam, dan juga merupakan keyakinan bahwa ketika Bunda Maria merasakan sakitnya kehamilan, lalu malaikat menghampirinya, lalu menyuruhnya pergi keluar kota. Dia pergi ya untuk daerah yang terpencil, dan di sana dia menemukan ada pohon kurma. Berbicara tentang kurma ya, jenis-jenisnya,
Itu mereka yang tahu atau pernah tinggal di daerah gurun ya, tahu itu kapan kurma menjadi matang. Dan ketika Anda mulia melihat ya warnanya berubah ya, bukan coklat aslinya itu kalau matang merah atau kuning. Kalau udah matang baru ya dijemur menjadi coklat. Nah itu kurma menjadi matang ketika musim panas ya, bukan musim dingin. Jadi Yesus itu lahir di musim panas. Dari sudut pandang sejarah agama kita memaklumi dan meyakini bahwa Yesus tuh nggak lahir di musim dingin, tapi lahir di musim hangat atau musim panas. Jadi siapa sih yang lahir di musim dingin itu? Siapa karakter itu? Yuk kita jadi detektif, yuk kita coba cari tahu jawabannya untuk masalah ini. Yang pertama, Anda harus memahami konsep Saturnus. Ini konsep Bacchus. Ketika mereka digambarkan oleh yang berbeda, seniman-seniman berbeda ya menggambarkan patung mereka itu biasanya digambarkan sebagai pria bertubuh kekar, pakai janggut putih. Dan ketika di kapel, Sistina Michelangelo menggambarkannya, Anda bisa melihat tuh janggut putih yang panjang dan sebenarnya ada gambar pria ini nih di atas tuh, naik kereta luncur yang digambar oleh ular bersayap. Ular dengan sayap tuh. Ya. Dalam kasus ini ular bersayap dan pria bertubuh kekar di atas kereta luncur ya ditarik oleh hewan terbang ini kan terdengar akrab tuh ya. Tapi ditariknya bukan lagi oleh ular ya. Nah, sosok ini nih ya melakukan mukjizat ya keluar pada tanggal 25 Desember, bukan hari lahirnya Yesus, nggak ada hubungannya juga dengan kekristenan. Ini waktu bagi Bakanalia serta Saturnalia dan dia mewakili ya lamunan orang mabuk tuh yang menyenangkan ya. Jadi apa yang terjadi pada tanggal tersebut ya, terutama di negara-negara barat, orang pada hari Natal tuh nggak peduli sama Yesus, nggak peduli sama ajaran Yesus ya. Mereka sedang mabuk-mabukan, waduh berbuat segala macem lah. Bahkan kalau Anda pergi ke negara-negara sana, hati-hati kalau dikasih puding Natal ya, kue Natal. Nanti takutnya di dalamnya tuh ada campuran rum ya atau anggur yang diharamkan lah bagi orang Islam ya. Nah sekarang kita lihat tuh, jadi seperti video terdahulu ya, kan pernah dilarang tuh ya, gereja Kristen pernah melarangnya tuh. Ya, gereja Puritan di Inggris itu ada sejarahnya beneran itu, mereka melarang Natalan. Jadi perayaannya itu dilarang lah. Kemudian toko-toko wajib buka ya, karena mereka mengakui bahwa ini adalah ajaran pagan gitu loh. Kaum Puritan saat itu bener itu hebat, melarang karena itu ajaran-ajaran pagan, penyembahan pagan yang ditumpangkan ke dalam ajaran kekristenan. Nah, jadi mengenai nama Santo Nicholas ya atau Sinterklaas tuh sebenarnya berasal dari tulisan-tulisan kuno Beowulf, dan dalam tulisan ini dilakukan di wilayah Skandinavia ya. Kita temukan nama Nick atau Nickel. Dan dia dikenal sebagai setan-setan dari utara. Ia dikenal sebagai roh jahat dari utara, namanya Odin. Prinsip Odin ini sangat jahat ya. Dan di Jerman ada juga nih, serta di banyak negara-negara belahan utara ya, orang-orang yang benar memandang Saint Nick ini sebagai kekuatan jahat, dan mereka akan memberitahu anak-anak mereka di musim dingin jangan keluar nanti diculik. Itu. Suka nyulik anak-anak nih. Lalu konsep yang tadinya negatif ini seperti dikatakan dalam kitab Yesaya ya, bab 14 tuh ya. Itu kan dikenal sebagai pangeran kegelapan tuh. Dan juga tahun 1413 orang-orang percaya bahwa pangeran kegelapan wilayah kekuasaannya ada di utara ya. Bahkan orang Jerman juga ketika itu mereka percaya, menggambarkan Nicholas ini ya disebut Pelnikel itu setan yang berjubah merah, berbulu jenggot putih ya. Nih seperti ini nih.
itu pusat kekuasaannya tuh di bumi belahan utara. Makanya digambarin itu Santa Claus datang dari kutub utara ya. Bahkan gereja Inggris tuh tahu nih, yang kaum Puritan zaman itu ya. Mereka memutuskan ini perayaan pagan ini, jangan dirayakan Natalan. Ya, ini karena Natalan pada saat itu diketahui itu untuk pangeran kegelapan, pangeran Saturnalia, Bacchannalia tuh, ya. Lalu dari penghapusan Natalan digeser tuh biar ya senang-senang dikit lah, digeser ke perayaan tahun baru. Nah, tapi sebelum kita bicara lagi soal tahun baru, kita balik dulu nih ke Natalan nih, ya. Nah, kalau di hari Natal itu kan biasa tuh ada pohon Natal, lampu, aksesoris dan sebagainya. Santa Claus ya, naik ke kijang yang bisa terbang tuh. Dan semua orang berbicara tentang Santa Claus. Orang-orang berpakaian Santa Claus. Makanya yang muslim jangan ikut-ikutan. Apalagi kalau di luar negeri tuh, wah Santa Claus udah gendut turunnya dari cerobong asap lagi, itu udah nggak mungkin aja lah ya. Nah di perayaan Natal zaman modern tuh ya, kan dikasih apa hadiah-hadiah tuh, tiba-tiba ntar muncul di pohon Natal ya. Anak-anak senang itu berterima kasihnya kepada Santa Claus, padahal orang tuanya yang cari uang setengah mati ya, tapi yang mendapat nama tuh Santo Nicholas ya atau Santa Claus. Nah ini kan nggak bener lah mengajarkan anak dari kecil dengan cara berbohong ya. Jadi nggak ada lah itu cerita-cerita itu buat orang berakal zaman sekarang ya. Kita nggak hidup lagi di zaman kegelapan. Kasian ya anak-anak dibohongi dari kecil ya. Tentang Santa Claus ini menggunakan nama Yesus, tapi secara sejarahnya kan kita tahu nih ya, itu adalah dari iblis-iblis pagan ini Santa Claus nih. Lalu gambarnya cuma dibagus-bagusin seperti orang baik ya. Sebenarnya itu materialisme lah perayaan ini ya. Kita belikan hadiah yang mahal-mahal. Lalu ntar udah Natalnya berutang, kartu kredit segala macem. Di mana Yesusnya? Kalau mabok, berkelahi, berbuat yang jahat-jahat, uang habis, toko-toko naikin harga buat hadiah Natal. Sementara Yesus digambarkan orang yang sangat sederhana, rendah hati, baik budi. Kemana-mana mungkin tidak pakai sepatu, mungkin 1 atau 2 kali ganti pakaian karena orang yang sangat sederhana ya. Orang yang sangat luar biasa Yesus itu ya, mulia. Nah sekarang kan kita lihat nih ya, aliran kemusyrikan dengan aliran tauhid. Ya, materialisme itu mengambil alih dari tauhid ya, menghalangi orang dan masyarakat. Serta ada juga nih muslim yang belum tahu ya, terutama di luar negeri sok-sokan, gaya-gayaan, ikut-ikutan Natalan. Setelah diceritakan apakah itu, oh yaudah saya nggak usah beli pohon cemara, saya beli pohon palem aja deh katanya. Lalu saya ganti itunya dengan kurma biar halal. Nah ini kan namanya tanpa pengetahuan ya. Jadi kita orang Islam nggak boleh mengikuti sesuatu yang tidak tahu hukumnya. Jangan ikut-ikutan, nanti kita seperti mereka ya. Terus menggantung jimat-jimat segala macam itu dari pohon cemara. Enggak lah, itu udah tinggal itu zaman jahiliyah ya. Semuanya kita pikirkan bahwa itu dari Allah, rezeki dari Allah ya. Ayo kita jangan sampai menjual akidah, apalagi ikut-ikutan hanya karena tidak tahu ya. Jangan mau hal-hal yang bersifat syirik. Sebab kita ini kan di bumi masih dalam perjalanan menuju kampung abadi, yaitu kampung akhirat. Harus selamat dunia dan akhirat ya.